Halo pemirsa, apa kabar portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di awal pekan, di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau dan tampaknya level 6.900-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Penguatan datang dari sektor teknologi. Hari ini Gotoh kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan pekan sebelumnya. Penguatan juga didukung oleh beberapa saham di sektor pertambangan batu bara yang hari ini beberapa sahamnya mengalami penguatan yang cukup signifikan. Nah, yang cukup menarik pemirsa, di tengah melandainya harga batu bara, tampaknya beberapa sektor dan saham tertentu cukup diuntungkan. Di antaranya adalah saham produsen semen yang beberapa waktu terakhir mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun di perdagangan hari ini mengalami pelemahan. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval. Inilah IDX Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Pemirsa, ditutup di zona hijau dan tampaknya level 6.900-an masih mampu dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan hingga sore hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di 6.880.329. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau. Namun posisi ini tidak berlangsung lama karena beberapa menit pasca pembukaan indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi dan hari ini bahkan sempat menyentuh ke zona merah dan menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.871.883. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau, bahkan di sepanjang perdagangan hari ini IHSG tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.915.144. Di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, IHSG masih mampu bertahan di zona hijau, tapi penguatan lebih ke arah terbatas, menguat di 0,29% dan akhirnya ditutup di level 6.900.140. Dari update penutupan indeks harga saham gabungan, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya, seperti MNC 36 mengalami pelemahan di 0,17%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,51%, LQ45 menguat di 0,13% dan ditutup di level 953.657 seiring juga dengan penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Sektor teknologi tampaknya masih menopang penguatan di 3,56%, konsumsi non-primer juga menguat di 1,43%. Kondisi berbeda terjadi pada sektor barang baku tertekan di 0,54% dan sektor kesehatan melemah di 0,33%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Dari teknologi memimpin penguatan ditutup di level 116, kemudian BBCA juga menguat di 8.875. ISAT hari ini naik cukup signifikan, ditutup di level 6.175, di mana ISAT juga sudah merilis kinerja mereka secara full year 2022. Sementara dari pertambangan batubara, Adaro menguat di 2.780 dan tampaknya kembali meninggalkan level 2.800-an di penutupan sesi kedua hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang justru mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat dan menahan laju penguatan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Perbankan Big Cap BBRI melemah di 4.820, BMRI tertekan di 10.275, Arto tampaknya masih melanjutkan pelemahan dan ditutup di level 2.880. Sementara dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom juga melemah di 3.780. Dari update pasar domestik, kita akan coba lihat data terakhir dari beberapa bursa Asia yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai sore hari ini waktu Indonesia Barat. Di mana Nikkei melemah di 0,93% di 27.413,76, STA melemah di 0,81% di 3.333,34, Kospi melemah di 0,69% di 2.452,62 dan Hang Seng juga melemah di 0,16% di 21.157,49.